asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik remaja yang insyaallah pada pagi ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama selalu mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat sempat sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk menambah ilmu agama kita. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah mudah-mudahan kita semua yang ada di sini nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Seperti biasa di subuh pada hari Jumat ini ada kajian rutin yang akan diberikan oleh Al-Mukarram guru kita Bapak Haji Sultan Hasbi LC dari Abada yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita untuk mengupas tentang tafsir Al-Quran. Namun sebelumnya marilah sama-sama kita belajar bersemangat untuk memulai kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau Al-Mukarram Bapak Haji Sultan Hasbi, waktu yang berbuat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Hari ini sudah tampak cerah lagi, ya, tidak banyak hujan, tapi mudah-mudahan tidak membuat kita lengah untuk menjaga kesehatan, karena kadang-kadang juga cuaca dingin. Nah, seperti ini saya merasa agak batuk pilek lagi. Mudah-mudahan sama semuanya tetap sehat walafiat, tetap semangat, bahagia dunia akhirat. Amin. Mari kita berbanyak sholawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam, baik melalui Al-Quran, melalui perkataan maupun keteladanan. Dan di antara ajaran yang Allah berikan melalui Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Baqarah yang sudah kita mulai membaca tafsirnya dari kitab Al-Maraghi, yaitu baru awal-awal dari surat Al-Baqarah. Kita sudah membaca pada ayat yang ketiga. Di situ kita baca di halaman 29. Sedikit kita ulang lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan sholat, dan mereka mendermakan sebagian dari yang kami berikan kepada mereka. Ayat ini mengandung sifat-sifat orang bertakwa. Kalau kita baca ayat ini terdiri dari
sifat orang yang bertakwa adalah, coba lihat di situ huruf A, orang-orang yang beriman kepada yang gaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Huruf B halaman berikutnya yaitu wa yuqimunas shalah, dan mendirikan sholat. Ini sifat orang bertakwa yang kedua. Kemudian yang ketiga kita bisa lihat di halaman 31, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka mendermakan sebagian dari yang kami berikan kepada mereka. Jadi dalam ayat ini ada 3 sifat orang yang bertakwa. Nanti akan kita lanjutkan pada halaman 32 yang menjelaskan tafsir ayat 4. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini lanjutan dari sifat orang yang bertakwa, yaitu yang keempat. Ya, hanya saja karena ini dipisah tafsirnya maka dimulai dari huruf A lagi. Tapi ini sebenarnya urutan yang keempat. Sifat orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman. Nah, orang beriman dibagi menjadi 2. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu A, orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran. Kemudian wa ma unzila min qablik, ya B, yaitu yang diturunkan kepada sebelummu. Nah, ini urutannya beda. Di dalam halaman 32 ini ada A dan orang-orang beriman, B pada apa yang diturunkan kepadamu, halaman 33, C dan apa yang diturunkan sebelummu. Masa menyambungkan pada halaman sebelumnya 29 di ayat 3, di sana kita dapati ada 3 sifat, ya. Sementara di ayat 4 itu ada 3 sifat juga, yaitu iman, ya. Atau kita sebenarnya itu satu, ya. Sebenarnya satu, yaitu iman. Iman kepada Al-Quran, iman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, kemudian iman kepada hari akhirat. Jadi ini adalah sebagai gambaran sifat orang yang bertakwa. Nah, kalau sudah memiliki sifat-sifat ini, kalau kita rinci tadi berarti 6 sifat, maka kita akan mendapati penilaian Allah di dalam ayat 5 yang disebutkan di halaman 33. Ulaika ala hudam min rabbihim. Jadi orang yang memiliki 6 sifat itu adalah mereka di atas hidayah, ya, artinya mendapatkan petunjuk min rabbihim, dari Tuhan mereka. Lalu statusnya adalah ulaika humul muflihun, yaitu orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang sukses. Sekilas bahwa untuk mengetahui atau sebagai standarisasi kesuksesan orang adalah yang bertakwa, yaitu memiliki sifat yang 6. Tidak disebutkan orang sukses yang berhasil memenangkan pilpres, itu nggak ada. Jadi orang sukses dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang
bertakwa yang memiliki 6 sifat dalam awal-awal ayat atau surat Al-Baqarah. Ya, sengaja saya pancing dengan kata-kata pilpres ya, karena lagi masa-masa kampanye ini, lagi tahun-tahun politik ini, biar ada ketersambungan saja. Ya, baik, kita mulai dari penjelasan ayat-ayat ini. Kita kembali ke halaman 29. Yang pertama, sifat orang takwa adalah, ini sudah selesai ya, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Iman ialah pengakuan sungguh-sungguh dari hati dan pasrah, yang ditandai dengan pelaksanaan segala yang menjadi tuntutannya. Iman ini bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat keyakinan orangnya. Ini penjelasan tentang arti iman, karena lafal pertama adalah alladzina yu'minun. Nah, kemudian yu'minun, iman, yakin kepada apa? Ghaib. Yang pertama adalah ghaib. Nah, apa artinya? Yang tidak diketahui. Maksudnya sesuatu yang tidak tampak, sesuatu yang tidak kelihatan. Itu istilah untuk sesuatu yang tidak tampak adalah ghaib, dan itu bisa berlaku untuk kita. Secara bahasa, umpamanya di antara kita ini atau kita ini orang-orang yang rutin, orang yang rutin hadir pengajian, kuliah subuh, kulsub di sini. Tapi umpamanya ada di antara kita hari ini tidak hadir, itu istilah Arabnya adalah ghaib. Ya, jadi si fulan mana ini? Ini ghaib ini. Nah, berarti kita boleh menyebut ada di antara kita yang jadi makhluk gaib ini. Apa yang dianggap gaib ini? Padahal kamu. Nah, ini Ustaz Dahlan ini lagi jadi makhluk gaib ini. Jadi ini contoh saja. Jadi artinya untuk menggunakan bahasa Arab, yaitu istilah ghaib. Jadi biar tidak mengesankan ghaib itu hanya sesuatu yang betul-betul tidak kelihatan. Tapi kita untuk menambahkan bahwa istilah ghaib itu bukan berarti tidak ada, tapi sesuatu yang tidak tampak, sesuatu yang tidak hadir, sesuatu yang tidak kelihatan, tapi tetap ada, ya, tetap ada. Jadi orang yang tidak hadir ini orangnya ada, cuma kita tidak melihatnya saat ini. Nah, ini artinya bahasa ghaib. Tapi kemudian di dalam ayat ini tentu nanti punya maksud tersendiri. Ya. Kalau di sini kan ghaib artinya yang tidak diketahui. Ini dicontohkan seperti zat Allah. Kita iman kepada Allah, Allah ada, tapi kita tidak melihatnya, maka disebut Allah itu ghaib. Para malaikat, ya, kita yakin di masjid ini ada para malaikat, tapi kita tidak melihatnya. Nah, maka walaupun ada bahkan bersama kita, tapi karena kita tidak bisa melihatnya, maka disebut juga ghaib. Apalagi hari akhirat yang belum terjadi, tapi sudah dikabarkan adanya hari akhirat. Nah, itu disebut gaib juga. Ini kalau sudah bicara akhirat sedikit sisipan lagi. Apakah di masa-masa kampanye saat ini orang-orang yang lagi pada kampanye ingat akhirat oh enggak, itu loh. Ini hanya sisipan untuk mengkaitkan suasana. Jadi banyak orang fokus kampanye tujuannya meraup suara terbanyak untuk meraih kemenangan.
tapi tidak pernah ingat atau lupa adanya hari akhirat. Nah ini yang bahaya, sehingga dalam kampanye ada bagi-bagi sembako, ya ini padahal kaitannya dengan riswah. Riswah itu sogokan. Nah, kalau bagi-bagi susu, bagi-bagi beras, sembako, ya kan, bahkan ditawari makan siang gratis, semuanya. Nah ini memancing orang biar tertarik, tapi menggunakan uang, entah uang pribadi, entah uang negara, kita nggak tahu. Nah mereka nggak ingat kalau ini adalah riswah. Ya, riswah artinya suap. Kemudian orang yang menerima juga jangan dipikir tidak terkena beban dan hukuman. Karena Nabi mengingatkan, Nabi Muhammad SAW mengingatkan, yaitu ar-rashi wal murtashi fi an-nari, yang nyogok maupun yang disogok, yang menerima itu sama-sama masuk neraka. Nah ini ingat, mumpung masih masa kampanye dan masih banyak orang melakukan ini, kita yang membaca Al-Baqarah harus ingat ada sesuatu yang gaib ini, ya, yaitu akhirat. Nanti kita juga baca tanda-tanda, ya, orang yang bertakwa, wabil akhirati yuqinun itu nanti. Nah, maka kita jangan mudah menerima pemberian-pemberian semacam itu. Maka orang yang mengatakan terima pemberiannya, jangan coblos orangnya, ini ya kurang yakin akhirat. Jadi ya itu penipuan juga. Yang terima yang nipu, yang memberi itu loh. Ya podo-podo itu. Wis ora apa-apa, ambil wae uangnya, ambil saja sembakonya, tapi jangan coblos orangnya. Nah, ini podo ngerjain loh. Jadi ya rugi dua-duanya, sana rugi nggak dapat suara, sini rugi menerima, artinya siap-siap masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ini mumpung masih ada hubungan dengan kampanye, hubungan dengan masa-masa pilpres dan lain sebagainya, dan ayat-ayat kita berkaitan dengan sifat takwa, diantaranya sesuatu yang gaib dan juga akhirat, biar waspadalah. Nah ini hanya memperluas arti hari akhirat yang berkaitan dengan makna gaib, dan juga hari kebangkitan dan hari pembalasan. Nah, ini. Jadi kita semua sudah percaya, kita semua sudah yakin, kita sudah tahu arti dari gaib itu sendiri, tapi tinggal bagaimana menerapkan, ya, keyakinan kita ini dalam kehidupan. Baik, ini lagi masa-masa tahun politik ini, yang saya istilahkan ini tahun maksiat ini. Jadi tahun politik, bulan-bulan kampanye, ini adalah masa-masa penuh dengan kemaksiatan. Ya, karena apa? Mencoba mengungkap orang ataupun kekurangan orang, ghibah, ya, menjelek-jelekan, melecehkan, menghina. Ini adalah kemaksiatan yang tersebar luas dan dilegalkan di tengah masyarakat. Nah, makanya hati-hati yang punya HP penuh dengan WhatsApp-nya, kiriman video, kiriman kata-kata yang kemudian melecehkan orang, menghina orang, mencaci maki orang, dan seterusnya. Itu adalah setan-setan yang masuk ke HP kita. Waspadalah kalau kita percaya kepada yang gaib. Kemudian lanjutannya, iman kepada yang gaib, yaitu yakin atas adanya apa yang ada di luar penginderaan, artinya sesuatu yang tidak tampak di indera kita, asalkan ada dalil atau dasar akal yang sehat. Orang yang mau yakin atas hal seperti ini, mudahlah
Ia mengakui wujud pencipta alam ini yang jauh dari sifat kekurangan. Dan jika Rasulullah SAW menerangkan alam yang metafisis dengan karunia Allah, mudah baginya mengakui kebenaran. Setelah ia yakin atas kebenaran Rasul itu. Adapun orang yang hanya mau percaya atas apa yang bersifat kebendaan, maka sulit baginya mengakui hal yang gaib, sekalipun telah ia dengar hujah atau dalil kebenarannya. Nah, ini memang urusan keyakinan, urusan iman, urusan hati. Dan iman sendiri tadi tingkat-tingkatan. Ada yang memang yakin betul, umpamanya ini hanya contoh, yakin betul malaikat itu ada, sehingga kita merasa di ruangan ini malaikat pun sedang bersama kita, sehingga yakin betul malaikat sedang melihat kita. Karena itu malu kalau ngantuk. Nah, ini yang yakin betul ada malaikat itu. Tapi ada tingkatan di bawahnya. Ya saya sih percaya malaikat, tapi ngantuk banget surah pola. Nah, itu berarti di bawah orang yang yakin betul terhadap adanya malaikat. Malah ada yang tidak peduli lagi, surah ketok ora apa-apa. Nah, ini artinya untuk mencontohkan iman kepada malaikat saja tingkat-tingkatan. Ada yang betul-betul merasa hadir malaikat sehingga kita maksimal. Ini lagi dicatat, ini lagi dilihat, ini mendapatkan kebaikan bersama malaikat. Itu keyakinan yang tingkat tinggi. Tapi ada yang di bawahnya, ya setengah sadar setengah tidak itu. Ada yang betul-betul nggak menyadari. Nah, ini tingkat rendah. Ya, kalau ditanya percaya malaikat, percaya, tapi tidak tampak kepercayaan dan keyakinannya. Sangat-sangat tipis iman kepada malaikat. Sehingga apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan seperti tidak merasa terkontrol oleh malaikat. Nah, itu baru malaikat, belum nanti yang lain-lain. Nah, ini hanya contoh untuk menggambarkan tentang iman itu sendiri. Kemudian penjelasan lanjutan, maksudnya Al-Quran itu adanya dari sisi Allah, tidak ada keraguannya, baik fungsinya sebagai petunjuk dan pimpinan maupun dalam keindahan dan ketinggian bahasanya, sehingga tidak seorang pun mampu menandinginya. Nah, ini akan dipahami dan dirasakan bagi orang yang betul-betul mempelajari bahasa Al-Quran. Jadi bahasa Al-Quran itu istimewa sekali. Satu sisi menjelaskan hal-hal yang gaib, menjelaskan hal-hal yang akan terjadi dan seterusnya. Tapi dalam mengungkapkannya itu dengan cara bahasa yang indah. Termasuk sekarang yang sedang kita baca, itu dari awal ayat saja sudah benar-benar digambarkan dengan bahasa yang indah. Nah, jadi kan umpamanya lihat di akhir-akhir ayat saja itu sudah ada suara atau nada yang senada, yang indah. Umpamanya dari alif lam mim. Ini hanya untuk mencontohkan dari sisi keindahan bahasa yang kita melihatnya hanya sekilas, dan ini adalah yang sifatnya sederhana untuk memahami ataupun mengetahui tentang keindahan Al-Quran.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu ya ada huruf terakhirnya nun. Itu nanti juga mim, alif, lam, mim, nun. Ini nanti suaranya itu berdekatan dan itu juga nada-nada keindahan. Karena keindahannya bukan saja di tulisan tapi di pendengaran. Alif, lam, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi setiap lafal yang dibaca itu dengan intonasi yang benar, itu rasanya penuh dengan keindahan. Ya. Apalagi yang suaranya merdu, ya, itu akan mendapati tambahan poin, sehingga Al-Quran itu bukan sekedar informasi-informasi tentang alam gaib, ya, tentang alam akhirat dan seterusnya, tapi juga dia bahasa-bahasa sastra, bahasa-bahasa indah, bahasa yang orang mendengarkan merasa aman, nyaman, tentram, tenang, damai. Ini bagi orang yang mau menikmatinya. Makanya pernah ada tes uji coba kepada orang-orang yang tidak mengenal Al-Quran, ya, di berbagai tempat, katakanlah di Eropa atau bahkan di Amerika. Ini ada uji coba. Coba Anda dengarkan suara ini, ya kan? Orang yang diminta untuk mendengarkan itu nggak ngerti apa yang didengarkan. Lalu disetelkan ayat Al-Quran dengan qori yang suaranya merdu. Begitu didengarkan dia juga heran, ini apa? Ini apa? Tapi lama-lama, wah, nikmat sekali. Oh, indah sekali. Nggak ngerti artinya, ya kan? Tapi dia mendengarkannya itu merasa aman, nyaman. Ini hanya contoh bahwa Al-Quran bahasanya, nadanya itu membuat tenang di hati, tentram batin. Nah, ini bagi orang yang belum mengenal Al-Quran saja, mendengarkannya sudah merasa tentram. Nah, ini hanya contoh uji coba dan itu terbukti. Bahkan ada yang membuktikan ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepada tanaman, coba. Jadi dianggap aneh-aneh, gak rasional gitu. Ternyata itu akan menghasilkan sesuatu yang di luar dugaan. Jadi tanaman itu ketika dibacakan dia akan tumbuh lebih lembut, lebih bagus dan lebih cepat. Itu. Jadi ada yang betul-betul menguji apa pengaruh bacaan Al-Quran terhadap tumbuhnya tanaman. Ada lagi di Jepang, jadi yang namanya di Jepang itu ada Al-Quran dibacakan kepada air. Air itu juga menghasilkan molekul-molekul yang bagus, yang membentuk, ya, membentuk hal-hal yang istimewa, ya, dan seterusnya. Nah, teorinya Al-Quran yang penuh keindahan ini ketika dibacakan di hadapan kita, diperdengarkan ke kita, otak kita akan terbentuk ke hal-hal yang positif. Ya, telinga kita mendengarkannya dengan suasana yang tenang, hati kita pun akan merasa nyaman dan seterusnya. Ini seharusnya dari efek keindahan Al-Quran itu sendiri, baik itu
yang disuarakan maupun dalam bentuk tulisan. Nah, untuk memperdalam indahnya Al-Quran adalah ada ilmunya, namanya ilmul balaghah. Jadi bagi kita yang belajar bahasa Arab itu ada tahapan mengenal asal usul kata itu pakai pendekatan ilmu shorof. Ya, kemudian orang yang mau belajar tata bahasa Arab, ya, itu dengan pendekatan ilmu nahwu. Kemudian di atasnya lagi orang yang ingin mengenal keindahan bahasa, ya, baik itu bahasa biasa dalam bahasa Arab, sastra, atau bahasa Al-Quran itu sendiri, bahkan bahasa hadis, itu dengan ilmul balaghah. Nah, ini hanya sekedar untuk mengingatkan kembali betapa indahnya Al-Quran dan untuk mengetahuinya pakai ilmu. Nah, mudah-mudahan di sini para jamaah yang sudah biasa ngomong Arab itu sudah nyampe maksudnya ini. Ini kan rata-rata hariannya ngomong Arab di jamaah di sini. Karena apa? Sholat tiap hari yang diucapkan bahasa Arab, berarti jenengan itu tiap hari ngomong Arab sebenarnya. Ya kan, dari Allahu Akbar itu sudah ngomong Arab loh itu. Masalahnya sadar kurang aja. Baca Al-Fatihah bahasa Arab, yang baca surat, ya semuanya yang kita ucapkan dalam sholat dari takbiratul ihram Allahu Akbar sampai pada akhirnya salam, ya, assalamualaikum warahmatullahi, itu juga bahasa Arab. Nah, artinya kita tinggal memperdalam saja. Nah, jamaah rahimahullah, selanjutnya pada keterangan di sini, ya, kita bisa lihat di halaman 30 tadi, yaitu, dan inilah yang diisyaratkan dalam ayat ke-23 surat Al-Baqarah. Nah, ini kita belum sampai, ya, ayat 23 bisa kita lihat sebentar di halaman berapa ini? Surat Al-Baqarah ayat ke-23. Ya, bisa mana ini? Halaman berapa di buku ini? Halaman 55. Halaman 55. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu ragu-ragu pada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surat seperti itu dan ajaklah penolong-penolong kamu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi ini ayat untuk menunjukkan betapa tingginya bahasa Al-Quran, sehingga dibuka, ya, apa istilahnya, tantangan. Siapa yang berani membuat rangkaian, ya, ayat Al-Quran atau satu surat saja yang serupa dengan Al-Quran, silahkan. Kalau sendirian gak mampu, kumpulkan para sastrawan, para ahli bahasa, membuat satu surat, ya, pakai tim, rame-rame, syuhada, ya, syuhada'akum, teman-teman kalian semua, silakan. Tapi tidak akan ada yang mampu, ya.
ya, tidak akan ada yang mampu membuat ya surat yang satu saja sama dengan Al-Quran. Ya, padahal Al-Quran ada 114 surat. Ya, ini suruh buat satu saja itu tidak mampu. Dan ini ditantang ataupun ditunjukkan kepada orang Arab yang hariannya ngomong Arab, dan mereka yang ahli bahasa, ahli sastra, silakan. Kalau kita kayaknya nggak level. Jadi ayat 23 ya kita tidak akan mampu jelas. Orang Arab yang hariannya ngomong Arab dengan bahasa yang indah, tinggi pun ditantang Al-Quran, silakan. Ya, buat faktu bisurah mim mithlih. Buatlah satu surat seperti itu. Nggak ada yang akan mampu. Nah, ini biar menambah keimanan kita bahwa kita merasakan bahwa Al-Quran itu betul-betul datang dari Allah. Ya, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, dan Al-Quran itu indah dan tinggi bahasanya. Kemudian keraguan kebanyakan orang kepada Al-Quran adalah karena kebodohan atau buta hatinya, kecongkakan, atau ikut hawa nafsu, atau karena taklid kepada orang lain. Nah ini, jadi seringkali orang belum mengerti Al-Quran, tapi ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mengabarkan kepada orang-orang yang tidak dan belum tahu Al-Quran. Al-Quran itu bahaya kalau dibaca, itu bisa mendatangkan terorisme, kekerasan, kekejian dan seterusnya. Jadi ini Islamophobia, dan itu biasanya muncul pertama dari orang orang-orang yang memang orientalis, mempelajari bahasa Arab, mempelajari Islam, di dalamnya Al-Quran, hadis, tapi dalam rangka untuk mengobok-obok ajaran Al-Quran, ajaran Islam, lalu memberitakan kepada orang-orang bahwa Al-Quran jelek, Al-Quran buruk, itu hanya karya Muhammad dan seterusnya. Itulah diantara yang dilakukan oleh orientalis. Dan dampaknya memang orang benci Al-Quran. Kita lihat sampai hari ini ada video-video yang menunjukkan ada yang menginjak Al-Quran, ada yang membakar Al-Quran, ada yang mencaci maki Al-Quran dan seterusnya. Padahal mereka sendiri nggak ngerti isinya. Hanya dikatakan ini loh Quran bahaya kalau dibaca. Mereka hanya percaya saja tapi nggak ngerti isinya. Ini karena kebodohan mereka. Tapi ada satu informasi yang di luar dugaan. Peristiwa yang terjadi di Gaza, di Palestina. Mereka yang dibombardir, mereka yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan saudara keluarga, banyak nyawa yang melayang, para syuhada, ya bahkan sudah mencapai hampir 16.000 orang yang dibantai, dibunuh oleh orang-orang Zionis dengan keji dan biadab. Ini dibalik ya, kengerian, banyak mayat-mayat yang bergelimpangan, tapi juga satu sisi orang-orang yang selamat dengan menyatakan alhamdulillah, banyak keluarga yang mati syahid bisa menjadi syafaat nanti di akhirat. Itu orang-orang beriman. Jadi malah ketika keluarganya meninggal dianggap mati syahid, ini keluarga yang selamat itu bersyukur, saya sudah dapat ibaratnya keluarga yang dijamin masuk surga, berarti saya pun akan diajak masuk surga. Itu kebahagiaan yang mereka yakini. Walaupun dia sendiri nanti juga bisa kena bom juga. Ya, mungkin kalau kita di Gaza ini kayaknya nggak ada pengajian subuh deh. Mikir nanti jangan-jangan ada bom jatuh ini. Dan nggak mungkin ngantuk pasti. Karena mikir nih, awas ada bom siaga gitu. Nah, yang akan saya sampaikan adalah ternyata pemberitaan ini sampai ke Eropa, sampai ke Amerika, sampai ke Australia dan seterusnya.
itu mereka mulai, kalau bahasa anak muda sekarang, kepo, penasaran, ada apa? Kok bisa membuat orang-orang Gaza di Palestina begitu tabah, begitu teguh, begitu kuat, masih senyum dan mengucapkan Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, ternyata mereka mulai tahu kok, karena pedoman mereka Al-Quran. Lalu apa sih Al-Quran itu? Isinya seperti apa? Kok bisa membuat mereka tangguh, kokoh, kuat dan seterusnya? Mulai mereka mencari-cari Al-Quran, lalu mereka membacanya, dan betul banyak yang kemudian baru sadar betapa indahnya Al-Quran. Mereka belum beriman, baru membaca, mengatakan ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan yang di luar nalar mereka. Baru baca itu bisa merinding, baru baca merasa tenang, tentram, belum iman itu. Sehingga heran, ini kitab apa? Ini buku apa? Ini bacaan apa? Kok bisa membuat keanehan-keanehan pada dirinya? Hanya dia coba baca dan baca, pahami sesuai dengan nalarnya, hanya merasa ini benar-benar kitab suci. Yang selama ini katanya Quran ini buku yang akan menimbulkan terorisme, akan menimbulkan radikalisme, akan menimbulkan kekacauan dunia dan seterusnya. Itu mereka baru nyadari ternyata itu adalah hoax, itu adalah bohong. Mereka adalah Islamophobia, mereka hanya menjauhkan Al-Quran dari umat manusia. Dan akhirnya justru mereka setelah membaca sendiri mulai memahami. Ini belum pakai ustadz membacanya, bacanya pokoknya sing penting ngocol itu loh. Itu pun terjemahan masing-masing negara. Itu bisa membuat Allah memasukkan hidayah kepada mereka. Dan sekarang banyak masuk Islam afwaja, masuk Islam berbondong-bondong, Masya Allah. Alhamdulillah. Walaupun ini pengorbanan orang-orang Palestina, tapi mendatangkan hidayah untuk orang lain. Luar biasa. Lah kita yang hariannya mau Quran kok ya biasa saja, ini yang aneh ini. Kurang bergetar di hati, kurang merasakan ketentraman dan kenyamanan. Ada apa pada hati kita ini? Nah ini yang aneh kan. Kita yang yakin dan percaya Al-Quran malah bacanya kok biasa-biasa saja. Orang yang tidak mengerti, tidak percaya, belum beriman, baca kok bisa merasakan kenyamanan. Ini kebalik ini. Tapi mudah-mudahan jamaah di sini sudah merasakan getaran-getaran ayat Al-Quran. Allahumma amin. Dan selanjutnya sudah suruh ya? Berapa? 6 menit lagi. Baik. Jamaah rahimahullah, ini biar kita tambah mantap, tambah yakin kebenaran Al-Quran. Silakan baca Al-Quran dengan benar, kemudian memahaminya dengan maksimal, dan mudah-mudahan benar-benar Al-Quran sebagai hidayah, hudan, dan yang merasakan mendapatkan hidayah adalah tanda al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan tanda orang bertakwa selanjutnya adalah wa yuqimunas shalah, yaitu orang yang mendirikan sholat. Sholat artinya doa, yaitu doa kepada yang disembah dengan ucapan atau perbuatan atau dua-duanya, sebagai simbol hamba membutuhkan penciptanya karena pemberian nikmatnya dan diselamatkan dari kemurkaannya. Nah ini secara makna sholat itu doa. Jadi sesungguhnya kalau kita sholat, yang artinya secara bahasa doa, itu sedang meminta, sedang memohon. Nah logikanya orang yang minta itu sadar
dengan apa yang dia minta. Lalu juga memahami siapa yang dihadapannya yang diminta. Ini logika sederhana. Umpamanya seorang anak yang minta kepada orang tuanya, dia butuh uang ya, untuk jajan umpamanya. Dia mesti menyampaikannya dengan bahasa yang dia penuh sadar. Umpamanya ke bapak, ya, ayah atau abah atau apa panggilannya, papa dan seterusnya. Ini pengen beli ini dan itu, ya, makanan ini harganya sekian, gimana ini. Hati-hati untuk mencontohkan bagaimana seorang anak yang ingin minta uang kepada orang tuanya, contohnya ayah, dia akan memberi penjelasan yang ujungnya adalah minta uang, yang harapannya dapat pemberian. Nah, ini contoh sederhana orang yang minta itu dengan penuh ya harapan, dengan bahasa-bahasa yang membuat yang diminta ini memberi. Nah, ini hanya contoh. Nah, bagaimana orang yang sholat, yang bahasa artinya doa, kok membaca, meminta, memohon, tidak mengerti apa yang dia minta. Ini yang aneh sebenarnya. Mamanya minta petunjuk. Dalam Al-Fatihah kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Coba, ini adalah permintaan, ini adalah doa, ini adalah permohonan. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Tapi terus terang, berapa persen kesadaran kita ketika sholat membaca ihdinas siratal mustaqim? Ini mohon maaf, bukan saja makmumnya, imamnya kadang orang mikir. Hanya memikirkan intonasinya, hanya memikirkan lagunya, hanya memikirkan nadanya. Ya, ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada para pembaca-pembaca Al-Quran yang suara merdu. Kadang lebih fokus kepada nada-nadanya, tidak memfokuskan atau tidak menyertakan maknanya. Nah, ini mengurangi kesempurnaan sholat itu sendiri. Nah, makmumnya apa meneh? Sekalipun imam suaranya merdu, ya, yang imamnya sendiri hanya fokus kepada nada dan lagu, makmumnya mikir liane itu coba. Iki jane sholat mohon doa apa lagi podo menghayal toh. Ini fakta. Ya, ini nyata dan ini yang biasa banyak orang melakukannya. Maka monggo kita sama-sama perbaiki sholat, sempurnakan sholat. Diawali dari memahami kata-kata yang kita ucapkan, yang kita baca di dalam sholat. Ya, kita luangkan waktu. Jangan sampai sekian puluh tahun kita sholat tanpa makna, tanpa arti. Padahal sholat adalah artinya doa. Itu baru satu ihdinas siratal mustaqim. Banyak mendoakan umpamanya ketika tahiyat, ya kan, mendoakan ya umpamanya at-tahiyatu lillahi wassalatu apa di situ wala ibadillahi sholihin. Ya, di situ untuk mendoakan hamba-hamba yang soleh. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad, itu mendoakan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Ibrahim, mendoakan Nabi Ibrahim. Wa Ibrahim, keluarga Ibrahim. Jadi kalau keluarga Ibrahim juga turun temurunnya sampai ke Bani Israel loh itu sebenarnya. Jadi kalau kita baca sholawat ya, Allahumma sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, itu keluarga Ibrahim itu sampai ke Nabi Isa. Itu Bani Israel semua itu. Ya artinya kita mendoakan Bani Israel sebenarnya.
Cuma orang sadar, jadi malah benci Israel loh. Padahal Israel itu artinya asal usulnya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Terlepas Zionis sekarang itu beda lagi. Ini hanya sekedar selama ini kita sholat itu salah satu bacaannya adalah doa-doa. Di samping juga pujian-pujian. Ya. Jadi ketika umpamanya Allahu Akbar, itu pujian. Allahu Maha Besar, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Itu adalah pujian-pujian. Jadi bersamaan dengan doa juga pujian-pujian. Bahkan itu kan ada bacaan antara dua sujud, Rabbi firli warhamni, ya. Itu juga doa minta ampunan, minta kasih sayang, minta dicukupi, warzukni, ya, berilah rezeki. Jadi di dalam duduk antara dua sujud bacaannya adalah doa-doa, minta. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang duduknya ngebut, bacaannya lebih cepat, sembuh. Mau coba ya? Pokoknya lebih cepat lebih baik, benar. Nah ini yang mungkin perlu diperbaiki. Disitulah pentingnya tumakninah, yaitu tenang, ya, untuk pelan-pelan membacanya dengan tadabbur, karena ini sungguhnya adalah doa. Nah bagaimana kita sholat yang artinya doa tapi nggak ngerti apa yang kita minta? Tanda tanya, iki jadi sedang apa? Nah ini hanya sekedar mengingatkan saja. Saya husnudzon dan penuh yakin Bapak Ibu jamaah di sini sholatnya wis khusyuk kabeh ngono wae. Sudah paham apa yang diucapkan. Yang saya ceritakan itu orang-orang yang belum itu loh. Orang-orang yang belum. Nah kalau seandainya di antara kita pun ada yang belum, monggo, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Ya hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan mudah-mudahan esok lebih baik dari hari ini. Allahumma amin. Demikian jamaah rahimakumullah, kita masih pada materi tentang arti sholat, dan ini mendirikan sholat adalah satu di antara 6 sifat takwa dari awal surat Al-Baqarah. Kita lanjutkan insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Sehat walafiat, berjumpa lagi ilal liqa di waktu yang akan datang. Amin. Mudah-mudahan tetap semangat. Mana semangatmu? Anda melek dan sadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.